Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 semester 2, materinya tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bila usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya lokal. Yang kedua, perancangan kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Yang ketiga, perhitungan biaya produksi kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Yang keempat ada pemasaran langsung dengan kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Jadi ada 4 tahap: perencanaan, perancangan, perhitungan, dan pemasaran langsung. Nah, yang akan dibahas kali ini yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan yang kedua, perancangan kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Yang pertama yaitu perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Aktivitas wirausaha haruslah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man, manusia, money, uang, material, bahan, mesin, metode, cara kerja, dan market, pasar. Nah, ini akan kalian temukan di dalam sebuah wirausaha sampai kelas 12 nanti, yaitu dengan sebutan 6M. Silahkan kalian ingat-ingat terus. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan menawarkan karya yang inovatif kepada pasar. Pasar sasaran dari produk kerajinan ini yaitu orang-orang yang menghargai dan cinta akan budaya tradisional. Kemampuan mengatur keuangan dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Perancangan kerajinan juga harus mempertimbangkan akan ketersediaan bahan baku dan material serta keterampilan produksi yang terdapat di daerah sekitar. Lanjut, yang kedua ada perancangan kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Proses perancangan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide dari produk kerajinan yang akan dibuat. Sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Objek tersebut dapat berupa objek 2 dimensi seperti relief atau motif, dan objek 3 dimensi seperti bangunan, alat musik, atau senjata. Objek budaya seperti pakaian tradisional serta perhiasan dikenakan oleh manusia. Kerajinan dari inspirasi objek budaya dapat berupa miniatur objek budaya, benda hiasan, atau produk kerajinan dengan fungsi yang baru. Nah, salah satunya ini ya. Sebagai contoh, ini rumah adat ya, dibuat miniaturnya seperti ini. Ini contoh kerajinan objek budaya lokal. Nah, ini juga sebagai contoh ya dari adat
Minang. Nah, ini contoh miniaturnya sebagai salah satunya kayak gantungan kunci ya. Kalian temukan di mana ketika kalian berkunjung ke suatu daerah, pasti ada khas dari daerah tersebut yang dijadikan miniatur. Nah, yang selanjutnya langkah-langkah perancangan dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang A, pencarian ide produk kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Untuk memudahkan pencarian ide-ide tersebut, dapat kita mulai dengan memahami hal-hal berikut ini. Yang pertama ada objek budaya lokal, apa yang akan menjadi inspirasi. Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Siapa pengguna produk kerajinan tersebut? Bahan material apa yang akan dipakai? Warna atau motif apa yang hendak digunakan? Adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan? Bagaimana proses pembuatannya? Dan apakah alat yang dibutuhkan? Ini ya, hal-hal yang harus kalian perhatikan. Pertanyaan tersebut dapat digunakan serta didiskusikan dalam kelompok dalam berbentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses ini, setiap kelompok atau individu bebas untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak mungkin, termasuk juga ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci kesuksesan dari proses brainstorming ini adalah jangan ada perasaan takut untuk salah, dan setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat dan bisa mengeluarkan ide yang berasal dari pengembangan ide sebelumnya, dan juga mencatat ide-ide yang telah muncul. Yang B, membuat gambar atau sketsa kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Ide-ide rancangan atau rencana dari produk kerajinan tersebut digambarkan dalam bentuk sketsa agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembar kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Gambar ide-ide Anda sebanyak mungkin yang dapat berupa variasi produk. Suatu produk yang memiliki fungsi yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Yang ketiga, yang C, pilih ide terbaik dari berbagai ide kerajinan inspirasi objek budaya lokal yang muncul. Setelah Anda menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkannya ke dalam bentuk sketsa, mulailah mempertimbangkan ide mana dari semua ide-ide yang ada tersebut yang paling menyenangkan, unik, inovatif, dan memungkinkan untuk dibuat. Yang keempat, ada prototyping atau studi model kerajinan inspirasi objek budaya lokal. Sketsa dari ide yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya adalah masih dalam bentuk 2 dimensi, yang artinya hanya sebatas gambar dan bidang datar. Kerajinan yang hendak dibuat dari ide tersebut berupa bentuk 3 dimensi. Maka dari itu, pada proses selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi melalui studi model yang dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material yang sebenarnya. Nah, sekian dulu untuk pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.